Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya, Mudiantono. Masih tetap dalam belajar matematika. Ingat semboyan kita, matematika mudah, asik, dan menyenangkan. Bahasan kita kali ini masih tetap pada deret bilangan. Ini adalah video yang ketiga. Di video-video yang sebelumnya kita sudah membahas tentang deret aritmatika, dan yang kedua adalah tentang deret geometri. Kali ini adalah video yang terakhir, kita akan membahas tentang deret geometri tak hingga. Oke, deret geometri itu memiliki dua jenis. Yang pertama adalah deret geometri divergen, dan yang kedua adalah deret geometri konvergen. Nah, yang dimaksud dengan divergen itu adalah deret geometri di mana rasionya, harga mutlak rasionya lebih dari sama dengan 1. Jadi contohnya 3, 6, 12, 24. Jumlahnya maka akan semakin membesar. Sehingga kita tidak bisa menentukan jumlahnya karena jumlahnya makin membesar. Sementara deret geometri konvergen adalah deret yang rasionya, harga mutlak rasionya kurang dari 1. Contoh 1 ditambah setengah ditambah 1/4 ditambah 1/8, sehingga makin lama makin mengecil. Nah, di sini 1 ini adalah U1, dikenal dengan A. Kemudian rasio adalah U2 dibagi U1. 1/2 dibagi 1, berarti 1/2. Nah, deret geometri tak hingga dirumuskan dengan adalah A/1 dikurang R. Nah, A itu adalah suku pertama. Suku pertamanya 1. Dibagi 1 dikurang setengah. Sehingga 1 dibagi 1 itu 2/2 dikurangi 1/2. 1 dibagi setengah. Sama dengan 1 kali 2/1. Sehingga jumlah tak hingganya adalah 2. Jadi deret geometri tak hingga itu kita bisa menentukan jumlahnya. Tuh. Perhatikan contoh 1. Rumus suku ke N suatu barisan geometri dinyatakan dengan UN sama dengan 2 pangkat negatif N. Tentukan jumlah tak hingga daripada suku-suku barisan tersebut. Ingat, deret tak hingga adalah A dibagi 1 dikurang R. Jadi kita membutuhkan A. A itu sama dengan U1. U1 adalah 2 pangkat negatif 1, karena N-nya diganti 1. Sehingga 1/2 pangkat 1. 2 pangkat 1 adalah 2. Maka A atau suku pertamanya adalah 1/2. Selain A, kita butuh rasio. Rasio itu adalah U2 dibagi U1. Karena U1-nya udah dapat, kita tinggal mencari U2-nya. Sehingga nanti dapat rasio. U2 artinya 2 pangkat negatif N. Nah, N-nya 2. Berarti 1 per kita positifkan dibawa turun 2 pangkat 2. 1/4. Sehingga rasio adalah U2 dibagi U1. U2-nya 1/4 dibagi U1-nya 1/2. Artinya 1/4 dikali 2/1. 2/4. Kita sederhanakan jadi 1/2. Wah, karena harga mutlak rasionya kurang daripada 1, harga mutlak rasio kurang dari 1, maka ini adalah deret konvergen.
konvergen yang memiliki jumlah tak hingga. Nah, kita hitung jumlah tak hingganya. S tak hingga adalah A per 1 min R. A-nya adalah 1/2. Dibagi dengan 1 dikurangi R. R-nya juga 1/2. 1/2 yang 1 kita samakan penyebutnya 2/2 dikurangi 1/2. Berarti 1/2 dibagi 1/2. Nah, setengah dibagi setengah berarti adalah 1. Jadi jumlah tak hingganya adalah 1. Lanjut pada contoh yang kedua. Jika jumlah dari deret geometri tak hingga sama dengan 4 kali suku pertamanya, berarti S tak hingganya adalah 4 kali suku pertama, 4 kali A. Maka rasio deret tersebut adalah titik-titik. Deret tak hingga dirumuskan dengan A per 1 dikurang R. Nah, karena jumlah deret tak hingganya adalah 4 kali suku pertama, berarti S tak hingganya adalah 4A, sama dengan A per 1 kurang R. Nah, ini kita tukar tempat. 1 kurang R sama dengan A per 4A. 1 kurang R sama dengan 1/4. A-nya dicoret. Nah, kalau kita pindah, 1 kurang R sama dengan 1/4. 1 dikurang 1/4 sama dengan R. Jadi ditukar antara 1/4 sama R-nya. Nah, 4/4. 1 itu adalah 4/4. Dikurangi 1/4 sama dengan R. Maka R-nya sama dengan 3/4. Kita lanjut pada contoh ketiga. Misalkan suku pertama deret geometri tak hingga adalah A, U1-nya adalah A. Tentukan batas-batas nilai A agar deret tersebut konvergen dengan jumlah 2. Jumlah deret konvergennya S tak hingganya adalah 2. Dari rumus bahwa S tak hingga itu adalah A per 1 dikurang R. S tak hingganya 2. A-nya suku pertama A, 1 dikurang R. Maka 1 dikurang R sama dengan A. Kita tukar. Berarti 1 kurang, ini 2 ya. 1 kurang R sama dengan A per 2. Mohon maaf. Ya, kita hapus dulu. Sehingga 1 dikurangi A per 2 sama dengan R. Jadi R sama dengan 2/2 dikurangi A per 2. Sehingga R sama dengan 2 dikurang A per 2. Nah, syarat supaya konvergen, harga mutlak R harus kurang dari 1. Maka kalau didefinisikan R lebih dari negatif 1 kurang dari 1. R-nya adalah 2 dikurang A per 2. Nah, ini R-nya. Kalau kita kalikan 2, maka negatif 2. Di sini 2 dikurang A, A-nya hilang, 2-nya hilang. Nah, sehingga negatif A, 2-nya kita pindah. Jadi di sini negatif 2 dikurang 2. Di sini 2 dikurangi negatif 2. Jadi 2 ini dipindah jadi negatif 2. Negatif 4 kurang dari, negatif A lebih dari min 4 kurang dari 0. Kalau kita kalikan dengan negatif 1, maka di sini 4 tanda dibalik. Ini A, ini 0. Jadi A lebih besar dari 0 kurang dari 4. Jadi supaya deret tersebut konvergen, nilai A-nya harus lebih dari 0 kurang dari 4.
Kita lanjut. Soal nomor 4. Suatu deret geometri tak hingga konvergen dengan jumlah 6. Berarti S tak hingganya adalah 6. Apabila jumlah suku genap sama dengan 2, S tak hingga untuk genap sama dengan 2. Tentukan suku pertama dan rasio deret tersebut. Jadi yang ditanya adalah A dan rasio. Nah, deret geometri tak hingga tentunya urutan suku pertama, suku kedua, suku ketiga, suku keempat. Jadi dan seterusnya. Ada suku-suku ganjil dan ada suku-suku genap. Maka jumlah tak hingga itu sebenarnya adalah jumlah tak hingga ganjil ditambah jumlah tak hingga genap. Jumlah tak hingga semua deret adalah 6. Jumlah tak hingga ganjilnya kita belum tahu, sementara jumlah tak hingga genapnya adalah 2. Sehingga S tak hingga ganjil sama dengan 6 dikurangi 2. Nah, dari jumlah tak hingga ganjil dan tak hingga genap, kita bisa mencari rasio. Rasio adalah S genap, tak hingga genap, dibagi dengan jumlah tak hingga ganjil. Sehingga 2 untuk jumlah tak hingga genap dibagi 4. Sehingga rasionya adalah 1/2. Nah, S tak hingga adalah A dibagi 1 kurang R. S tak hingganya adalah 6. A-nya ditanya 1 dikurangi rasionya 1/2. Berarti 6 sama dengan A per 1 adalah 2/2 dikurangi 1/2 sehingga 1/2. Sehingga A sama dengan 6 dikali setengah. Maka A sama dengan 3. Jadi rasio deret tersebut adalah 1/2. Suku pertamanya A-nya adalah 3. Lanjut pada contoh yang kelima. Sebuah bola dijatuhkan dari ketinggian 10 meter. Apabila bola tersebut selalu memantul menyentuh lantai, selalu memantul ke ketinggian 2/3 dari ketinggian sebelumnya. Jadi kalau kena lantai dia mantul kembali. Naik 2/3 dari ketinggian sebelumnya. Berarti di sini 20/3 meter. Setelah itu jatuh lagi, naik lagi. 2/3 dari ketinggian sebelumnya. Berarti 40/9. Dan seterusnya sampai bola berhenti. Nah, perhatikan di sini ada 2 lintasan bola. Yang pertama adalah lintasan bola turun. Nah, yang turun berarti 10, kemudian 20/3, kemudian 40/9, dan seterusnya. Kemudian ada juga lintasan naik. Lintasan naik. Di sini berarti 20/3, kemudian 40/9, dan seterusnya. Nah, di sini suku pertamanya untuk lintasan turun adalah 10. Rasionya berarti 20/3 dibagi 10. U2 dibagi U1. Berarti 20/3 kali 1/10. Berarti diperoleh 2/3. Sehingga S tak hingga untuk lintasan turun adalah A/1 kurang R. A-nya berarti 10. 1 dikurangi R-nya 2/3. Berarti
10. 1 itu 3/3 dikurangi 2/3 berarti 1/3. Berarti 10 kali 3/1. Berarti 30 meter. Begitu juga untuk lintasan naik. U1-nya adalah 20/3. Rasionya berarti U2 40/9 dibagi 20/3. Artinya 40/9 kali 3/20. Ini dicoret, dapat 2. Ini dicoret, dapat 3. Jadi rasionya 2/3. Maka S tak hingga untuk naik adalah A/1 kurang R. A-nya adalah 20/3. 1 dikurangi rasionya 2/3. Berarti 20/3 dibagi ini 1 dikurangi 2/3. 1 itu adalah 3/3 dikurangi 2/3 berarti 1/3. Berarti 20/3 dikali 3/1. Berarti sama dengan 20. Jadi S tak hingga totalnya adalah S tak hingga turun ditambah S tak hingga naik. Sehingga 30 ditambah 20. Jadi total semuanya sampai dari awal sampai bola berhenti adalah 50 meter jarak yang ditempuh oleh bola tersebut. Nomor 6. Dengan menggunakan rumus deret geometri tak hingga, tunjukkan bahwa 0,999 dan seterusnya adalah 1. 0,99999 dan seterusnya. Ini artinya kalau kita tulis deretnya adalah 0,9 ditambah 0,09 ditambah 0,009 tambah 0,0009 dan seterusnya. Nah, jadi suku pertamanya U1-nya adalah A-nya adalah 0,9. Rasionya adalah U2 dibagi U1. 0,09 dibagi 0,9. 9 kali 10 pangkat negatif 2 dibagi dengan 9 kali 10 negatif 1. Artinya rasionya adalah 10 pangkat negatif 1. Artinya 0,1. Nah, S tak hingga adalah A/1 dikurang R. A-nya adalah 0,9 dibagi 1 dikurangi 0,1. Jadi 0,9 dibagi 0,9. Jadi S tak hingganya adalah 1. Jadi 0,9999 itu nilainya adalah 1. Oke, kita lanjut pada contoh yang ke-7. Dengan menggunakan rumus deret geometri tak hingga, nyatakan bentuk desimal berulang dari 1,27, 27, 27, dan seterusnya. 1,272727 itu artinya 1 ditambah 0,27 ditambah 0,0027 ditambah 0,000027 dan seterusnya. Jadi yang mengalami pengurangan secara konvergen adalah 0,27 dan seterusnya. Nah, ini adalah deret konvergen. Sedangkan satunya adalah nilai tetapnya, nilai konstannya. Jadi kita hitung terlebih dahulu 0,27, 0,0027 dan seterusnya. Ini merupakan suku pertama atau A-nya, sementara rasionya adalah U2 dibagi U1. Ini adalah U2-nya 0,0027. 0,0027 dibagi dengan 0,27.
27 kali 10 pangkat negatif 4 per 27 kali 10 pangkat negatif 2. Artinya 10 pangkat negatif 2, 0,01. S tak hingganya adalah A per 1 kurang R. A-nya adalah 0,27 dibagi dengan 1 dikurang 0,01. Artinya 0,27 dibagi dengan 0,99. Nah, berarti 27 dibagi 99. Dibagi 9 berarti dapat 3, ini 11. Jadi, bentuk pecahan dari 1,27, 27, 27, dan seterusnya adalah 1 ditambah S tak hingga daripada bentuk 0,27, 27, 0,027 ditambah 0,0. Nah, berarti 1 ditambah 3 per 11. Artinya 1, 3 per 11. Ini bentuk pecahan campurannya. Boleh juga ditulis 14 per 11. Dari 1 kali 11 ditambah 3. 14 per 11. Demikian pembahasan kita tentang deret geometri tak hingga. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Tetap semangat dalam belajar. Matematika mudah, asik, dan menyenangkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya.